ketika kalian mau interview direktur atau vice president atau jajaran atas, yang bisa kalian lakukan, hai, ketemu lagi di channel YouTube ini. Kali ini kita bakal ngomongin tentang pengalaman rekrutmen kerja tentunya. Jadi kalau di video sebelumnya, tepat sebelum video ini saya udah share urutannya dari saya gagal interview user, saya gagal dari medical check up, dan kali ini tahap yang sedikit lebih tinggi daripada medical check up, yaitu pengalaman pribadi gagal interview vice president di salah satu perusahaan yang cukup besar. Kalau di tagline-nya saya tulis BUMN, yes, karena ini adalah perusahaan BUMN. Apa itu? Ya, Pertamina, salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia yang bergerak di bidang oil and gas. Jadi ini ceritanya akan sedikit sharing aja ya. Jadi cerita kenapa sih saya bisa gagal interview vice president di Pertamina. Nah, kalau saya udah sempat share di video sebelumnya, jadi mungkin udah agak tenggelam di bagian bawah. Tapi kalau di sini saya lebih mau fokus kenapa gagalnya, terus kenapa sih biar kalian next agar bisa lebih sukses atau at least nggak gagal kayak saya. Jadi cerita tentang kegagalan tuh kayak seru-seru gimana gitu, daripada cerita asik-asik tentang suatu suksesan saya dan belum sukses-sukses banget. Nah, cerita kegagalan aja lah yang pasti udah gagal dan bisa jadi listeran buat kalian. Oh ya, sebelum kita mulai, kalian bisa klik dulu tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang menarik dan berguna buat kamu. Nah, ngomong-ngomong tentang interview vice president, ya sebut saja interview direktur aja lah ya. Jadi ngomong tentang interview direktur, saya tuh pernah interview direktur di 3 perusahaan selama saya jadi job seeker. Jadi 3, cukup banyak sih ya untuk kelas direktur. Jadi dari hasilnya, dari 3 interview itu 2 berhasil dan 1 gagal. Nah, saya mau cerita yang gagalnya nih. Kalau yang berhasilnya nanti lah, next lah, nggak saat ini. Jadi cerita tentang kegagalan interview direktur atau vice president. Oke, nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita mulai. Jadi dulu itu saya tuh ikut rekrutmen salah satu perusahaan tadi, saya bilang Pertamina. Nah, ikutnya itu udah lumayan cukup lama ya saat saya jadi job seeker. Ikut tes. Oh iya, dulu ikutnya nggak kayak zaman sekarang ya, masih udah online gitu-gitu. Itu udah dulu banget, jadi bener-bener offline. Kita datang ke suatu tempat, kita tes, terus nanti kita lihat pengumuman bareng-bareng, terus ada yang gagal pulang, yang berhasil lanjut. Jadi kayak atmosfernya itu nggak kayak sekarang online nunggu websitenya udah ada pengumuman belum nih. Nah, dulu tuh beda banget, jadi masih offline, belum kayak sekarang. Jadi mungkin kalau kalian tes sekarang beda sama yang dulu. Tapi kalau interviewnya ya saya rasa sama sih, interview pasti face to face untuk jajaran user ke atas. Jadi kalau untuk HRD mungkin video call ya, saya kurang tahu ya. Nah, dulu ikut tes di Jakarta. Ikut tesnya tuh cukup cepat. Jadi pertama psikotes, hari itu juga yang lolos diumumin untuk lanjut ke interview HRD. Nanti diumumin lagi untuk interview user. Habis interview user, kalau lolos medical check up, kalau medical check up ya udah langsung offering deh. Nah, saat itu saya cuma sampai di interview user. Nah, usernya di sini langsung ke vice president. Jadi ya kan saya sempat bilang tuh di video sebelumnya, user tuh macam-macam, bisa direct atasan kalian atau nggak direct. Jadi kalau atasan mungkin supervisor kalian atau mungkin manajer kalian, tapi bisa juga atasan yang nggak langsung kayak vice president, direktur gitu. Nah, saat itu kebetulan interview itu sama direktur atau vice president nih. Nah, awalnya saya masih agak sedikit bingung nih, namanya fresh graduate ya, apa sih yang harus saya siapkan. Nah, akhirnya saya cari tahu nih, kan kalau interview udah dikasih tahu nih, nah nanti kamu akan masuk ke direktorat apa. Nah, habis itu cari-cari info tuh di direktorat itu tuh kerjanya ngapain sih, terus kira-kira skop dari direktorat itu apa, lokasi kerjanya di mana, terus bedanya di direktorat yang lain tuh seperti apa. Nah, saya coba pelajari secara detail. Oke, saya udah tahu banyak tentang perusahaan ini dan saya siap untuk interview. Nah, cuma ada beberapa hal yang jelek menurut saya, dalam arti jangan buat ditiru lah ya. Jadi dulu pada waktu interview direktur, interviewnya itu pagi ya, sekitar jam 10. Dan kalian tahu nggak, saya sampai Jakarta jam berapa? Iya, jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi langsung survive naik kendaraan. Saat itu belum ada ojol ya, masih kayak taksi, ojek biasa gitu. Udah ada tapi nggak seramai sekarang. Jadi udah ada ojol, udah ada ojol tapi nggak seramai sekarang. Akhirnya saya naik taksi biar cepet, set. Nah, akhirnya nyampe lah ke kantor pusat
Pertamina. Nah di situ interview nih, ditanya ini apa aja nih tanyain. Nah sebelum interview biasalah kayak nitip ID card, terus naik ke lift, terus datang, itu gak saya ceritain aja ya. Jadi langsung ke giliran masuk. Nah tiba-tiba langsung masuk. Di situ kita dihadapin ke dua orang. Yang pertama Vice President itu, yang kedua tuh adalah orang HRD. Saya nggak tahu jabatannya apa. Nah untuk pertanyaannya umum lah ya, namanya interview itu pasti kalian disuruh ngenalin diri kalian. Bla bla bla. Oke lah, saya rasa kalau masalah mengenalin diri nggak ada yang kurang ya, dan saya yakin kalian juga bisa. Nah, habis itu yang awalnya tadi saya udah prepare banyak nih tentang pengetahuan non teknis yang bicara tentang perusahaan ini apa. Nah, terus saya juga udah prepare masalah teknikalnya. Kalau anak mesin di posisi ini ngapain sih kerjanya? Saya udah prepare itu juga. Ternyata yang ditanyain tuh nggak ada yang teknis sama sekali. Jadi saya tuh paling nggak suka ya ketika interview ditanyain non teknis. Kenapa? Karena apapun jawaban saya tuh jawabannya cuma ada yang benar sama benar banget. Jadi nggak ada jawaban salah. Itu bagi saya seorang job seeker saat itu kayak nggak bisa menilai, wah jawaban saya tuh sesuai nggak sih sama ekspektasi yang diharapkan dari bapak interviewer tadi gitu. Kalau teknikal kan enak, kalau ditanyain 1+1, kalau saya bisa jawab 2 ya saya pulang interview, saya yakin saya diterima karena saya bisa jawab 2. Begitu pula pertanyaan lain, mungkin teknik 5x5, saya jawab 25, wah pulang saya enjoy, bisa makan santai dan optimis bakal diterima karena saya jawab dengan benar. Saya tahu benar dan salahnya. Nah kalau non technical ini yang susah. Jadi pertanyaannya tuh bukan pertanyaan yang menjurus kamu tuh jawabannya benar atau enggak. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya orang yang seperti apa sih? Nah ini mungkin kelebihannya dari seorang vice president ya. Mungkin dia bisa menilai satu kandidat cukup dengan pertanyaan seperti itu. Mungkin, tapi saya kan juga belum pernah jadi vice president. Jadi saya nggak tahu nih gimana sih kok bisa milih, apa sih pertimbangannya gitu. Nah, pertanyaannya tuh gini. Yang pertama tuh kayak kita disuruh kenalin diri lah, itu umum ya. Terus saya udah share tadi depan, habis itu ditanya nih, kamu tahu nggak perusahaan ini apa? Posisi yang kamu lamar itu apa? Terus nanti kerjaan kamu ngapain? Terus kira-kira kalau kamu traveling bisa nggak? Habis itu terus kamu punya planning nggak sih jangka panjang, jangka pendek? Terus apa sih alasan kami perusahaan ini mau hire kamu gitu? Ada nggak kamu ada alasan apa gitu? Terus dia nanya juga, kira-kira kamu bisa berkontribusi apa sih di perusahaan ini? Ya cuma itu doang, dan cuma itu doang tuh menghasilkan ya, menghabiskan waktu yang cukup lama, hampir 1 jam, dan keluar ruangan pun saya nggak tahu jawaban saya tadi itu sesuai yang dia kehendaki nggak sih gitu. Yang pasti saya udah berikan yang terbaik. Nah, ternyata setelah interview yang awalnya saya mikir, saya nanya ke teman kanan kiri ya, namanya tes kerja kan nggak seorang diri ya. Sama, mereka nggak ada yang ditanya yang teknikal, semua kayak sekedar ngobrol-ngobrol doang. Nah, sampai di hari pengumuman itu, dari 8 kandidat diambil 4. Saya yang termasuk yang tidak diambil, atau yang dibuang, atau ditolak, atau gagal. Nah, jadi kayak 50%-nya dibuang. Jadi 8 diambil, 8 yang datang, 4 diambil, 4 ditolak. Ya, saya masuk yang keempat yang ditolak. Nah, terus kisi-kisinya apa nih Bang, biar saya sukses interview Vice President? Jadi agak susah juga ya ngasih kisi-kisi, karena seperti saya sampaikan di awal, pertanyaan non teknis itu lebih susah untuk dipersiapkan ketika dia klausulnya itu kayak sekedar ngajak ngobrol dan sharing, dan dia tuh punya kayak cara sendiri gimana sih menilai kita. Kadang kalau kita interview, yang bisa kita lakuin itu ya kita prepare masalah technical knowledge. Itu penting banget untuk interview Vice President. Nah, habis itu non technical itu juga penting banget. Nah, selebihnya itu kayak kepribadianmu. Nanti kalau kamu ditanyain kayak planningmu, terus kayak rencanamu, kayak kontribusimu, terus kayak kelebihanmu, itu kamu prepare sendiri. Ya udah, kamu berikan itu semua ketika interview. Nah, terlepas dari semua itu, si interviewer tuh punya hak yang bisa memilih siapa yang mau jadi anggotaku, siapa yang saya terima atau enggak. Nah, itu yang enggak kita bisa tahu dan kontrol. Yang bisa kita lakuin ya udah, kamu berikan yang terbaik, kamu prepare yang terbaik juga, dan selebihnya ya kamu jalaninlah interview itu dengan semaksimalmu. Dan selebihnya itu nggak bisa kita atur antara, oh kalau gini tuh pasti keterima. Makanya nggak ada namanya kayak bimbel atau lembaga apapun, atau mungkin seorang content creator yang menjamin nanti kalau kamu saya ajarin kamu bakal keterima 100%. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan content creator pun kayak saya, kalau saya disuruh interview Vice President, belum tentu loh saya diterima terus. Enggak, belum tentu. Pasti juga bakal ditolak, iya. Nah, apa sih yang bisa saya bagikan buat kalian tuh kayak sekedar pengalaman saya, terus kayak apa sih yang bisa kalian jadikan referensi, apa sih yang bisa jadikan buat kalian persiapan kalau mau interview Vice President. Jadi ya, interview ibarat bobotnya 100, kamu cuma bisa prepare ya sekitar 70 lah ya.
nggak tahu ya 70%, terus nanti 30%-nya itu ya kehendak bebas dari si usernya itu antara mau ngambil sama enggak, dan itu dia punya cara sendiri, punya bobot sendiri dan macam-macam. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saat itu saya juga bareng nih tes sama salah satu teman saya, berangkat bareng nih, sama-sama interview vice president cuma beda posisi. Saat itu kalau dia tuh yang datang 6, yang diambil juga 6. Jadi bisa kalian bayangkan nggak? Kalian interview kebutuhannya 6, tapi yang datang juga cuma 6. Ya, diterima semua. Dan tahu nggak apa yang ditanyain dia? Dia ditanyain kenapa saya harus meng-hire kamu. Dia cuma jawab satu pertanyaan katanya. Ya karena saya pengen masuk perusahaan ini. Sama saya tuh suka banget sama perusahaan ini ya gitu. Dan dia diterima. Apakah ketika nanti kalian interview dengan vice president ataupun direktur kalian menjawab seperti itu ketika ditanyain terus diterima? Enggak jamin juga. Jadi kayak ya namanya vice president, direktur, dia kan juga orang ya. Setiap orang kan punya pola pikir, pola pandang, terus kayak dia tuh punya cara menilai sesuatu tuh berbeda-beda. Satu direktur dan direktur yang lainnya tuh beda-beda juga. Jadi ya yang perlu saya tekankan ke kalian tadi, ketika kalian mau interview direktur atau vice president atau jajaran atas, yang bisa kalian lakukan, prepare lah technical knowledge dengan baik, non-technical knowledge dengan baik, sama beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Nah, selebihnya kalian tinggal datang interview, nanti kalian sampaikan, kalian berikan yang terbaik juga saat itu. Antara diterima sama tidak, itu udah di luar kontrol kalian, dan kalian nggak bisa ngatur itu. Gitu deh. Jadi emang agak susah sih kalau pertanyaan non-technical, karena yang saya bilang tadi, kita nggak bisa tahu jawaban kita sesuai kehendak dia atau enggak. Tapi at least kamu udah mencoba, dan gagal itu nggak apa-apa, itu biasa. Buktinya setelah saya gagal, saya juga diterima di beberapa perusahaan, dan ketika saya interview di vice president yang lain juga lolos-lolos saja. Jadi ya no problem lah, gagal itu hal yang biasa. Jadi nggak masalah buat fresh graduate gagal atau job seeker gagal, itu ya lumrah lah ya, buat listener, buat kalian lah. Gitu sharingnya. Jadi buat kalian yang mau tes atau mungkin interview, mungkin video ini cocok buat kamu. Oke, thank you yang udah kunjungi channel ini, dan mungkin sampai di sini doang ya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik atau ada saran macam-macam, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau tanya-tanya, kalian juga bisa DM juga. Thank you buat kamu yang udah kunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.